Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Mike Selatan Jakarta bersama gua, Michael. Dan hari ini gua tidak akan mereview sebuah mobil klasik atau mobil retro, tapi di Mike Selatan Jakarta kita punya mobil low kilometer. Langsung saja, ini mobilnya Mercedes-Benz S350 W220 tahun 2005. Mercedes-Benz S-Class W220 ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 dan diakhiri pada tahun 2005. Dan mobil ini adalah keluaran terakhir sebelum Mercedes-Benz S-Class mengganti modelnya. Mercedes-Benz S-Class W220 mendapatkan facelift di akhir tahun 2000-an dan baru resmi diluncurkan pada tahun 2002. Jadi untuk mobil ini sendiri dia sudah versi faceliftnya. Perbedaannya nanti akan gue jelas lebih dalam pas gue review mobil ini. Langsung saja ke tampak depannya. Untuk Mercedes-Benz S-Class yang pre-facelift, perbedaannya ada di lampu depannya. Dia masih menggunakan mica buram, sedangkan yang ini facelift model sudah menggunakan mica yang clear dan mendapatkan proyektor bi-xenon headlamps. Dan untuk bagian bumpernya, perbedaannya ada di air vents bawah. Dia lebih cakep di versi faceliftnya. Dan juga bagian grillnya, dia lebih upright dan lebih lebar dibandingkan versi pre-faceliftnya. Dan untuk semua tipe S-Class, di bagian bumpernya terdapat list chrome supaya menunjukkan kemewahan mobil ini. Dan juga grillnya chrome seperti ini. Dan untuk beberapa tipe, dia mendapatkan bintang kebanggaannya yang berdiri. Kalau untuk mobil ini sudah yang rata. Sekarang kita bisa tampak samping mobil ini. Mobil ini panjang sekali. Mercedes-Benz S-Class W220 mendapatkan dua varian wheelbase. Ada yang long wheelbase dan ada yang short wheelbase. Dan untuk mobil ini sendiri adalah versi long wheelbase-nya. Perbedaannya ada di mana? Kita bisa lihat dari pintu belakangnya. Sekarang untuk velg mobil ini, dia menggunakan velg original ya, 7-spoke ring 16 yang bentuknya bagus sekali dan khusus untuk versi facelift model. Untuk yang pre-facelift, velgnya berbeda dengan ini. Dan di bagian fender depan, di bawah ada list chrome sedikit yang sampai ke pintu belakang. Untuk spionnya dia sama persis, facelift dan pre-facelift, hanya perbedaannya ada di mica lampu sennya. Kalau yang ini sudah clear, untuk yang pre-facelift masih buram. Dia mendapatkan list chrome di bawah jendela yang panjang, dan door handle ada garis chrome sedikit untuk pemanis. Jadi di mobil ini tidak terlalu banyak chrome-chrome-nya. Sekarang untuk tampak belakangnya, kita bisa lihat list chrome-nya tetap melingkari bumper belakang dan terus mengelilingi mobil ini. Untuk lampu belakang mobil ini dan mobil yang pre-facelift ada perbedaan sedikit. Untuk yang pre-facelift, micanya masih buram, kalau yang ini sudah clear, dan garis putihnya hanya ada 2 buah. Kalau untuk yang sudah facelift seperti ini, garis putihnya 4 buah. Dan untuk bagian lampu remnya dia full LED, sama juga untuk yang tipe pre-faceliftnya full LED, perbedaannya hanya di micanya. Untuk lampu sen dan lampu mundurnya dan lampu kecilnya dia masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian pintu bagasi dia ada emblem S350, emblem Mercedes-Benz-nya, dan ada list chrome di atas plat nomor. Ini sama persis juga untuk yang model pre-facelift, tidak ada perbedaannya. Hanya perbedaan sedikit di bagian bumper belakang. Di sini dia agak nonjol sedikit. Untuk Mercedes-Benz S350 ini, mobilnya tidak menggunakan kapasitas yang sama dengan emblem belakang. Biasanya untuk Mercedes-Benz, emblem belakangnya menunjukkan kapasitas mesinnya zaman-zaman itu. Tapi untuk mobil ini sendiri, mobilnya menggunakan mesin berkode M112E37 berkapasitas 3.724 cc V6 yang menghasilkan tenaga 245 PS dan torsi 344 Nm. Oke Sobat Retro, sekarang gue lagi test drive Mercedes-Benz S350 ini. Sambil gue test drive, gue akan membahas tentang interior sedikit dan tentang fitur-fitur yang ada di mobil ini. Untuk bentuk dashboardnya ini jelas mewah sekali, luas, lebar, warnanya beige yang nyambung dengan warna jok mobil ini juga. Dan di bagian tengah sini ada
beberapa tombol-tombol dan tombol-tombol fitur. Di bagian sebelah kiri ada tombol untuk kiri belakang. Ini kalau gue tekan, kiri belakangnya turun, dan kalau gue tekan lagi, kiri belakangnya naik. Kalian bisa lihat. Ada tombol untuk parking sensor, dan juga ada tombol untuk air suspensionnya, atau yang disebut dengan nama airmatic. Kalau kita tekan ini, mobil ini akan naik, dan kalau kita tekan lagi, dia akan turun untuk menyesuaikan kondisi jalanan. Dan di sebelahnya ada mode suspensinya, dan ada 3 mode. Ada convenience mode, kalau kita tekan satu lagi ada sport 1, dan kalau kita tekan lagi ada sport 2. Untuk balikin ke convenient mode, kita tinggal tekan sekali lagi. Dan di sebelahnya lagi ada tombol untuk kunci pintu mobil ini. Di bagian tengah ada tombol hazard, dan di sebelah tombol hazard untuk door unlock, tombol ESP, dan tombol untuk turunin headrest belakang, seperti semua Mercedes-Benz yang lainnya, dan ada tombol towing mode off. Dan kita turun ke bagian tengah sini, dia dilengkapi dengan head unit yang sudah aftermarket, tapi made for Mercedes-Benz, yang Android. Di bagian bawahnya ada tombol-tombol untuk pengaturan AC-nya yang lengkap sekali, dan di bawahnya lagi ada laci penyimpanan dan asbak bersama dengan lighternya. Di bagian tengah sini ada tuas transmisi 5-speed automatic dengan tombol mode-modenya. Dan di tengah sini ada glove box yang bisa dibuka, yang kecil. Ada glove box lagi di sini samping untuk telepon bawaan dari mobil ini. Dan ada juga kita bisa buka. Dan ada tempat penyimpanan yang cukup luas di bagian tengah. Dan di sini terdapat sebuah cup holder. Untuk kenyamanan jok mobil ini joknya benar-benar enak sekali, empuk sekali, gede sekali, dan pastinya jok ini bisa memeluk kita karena dia mempunyai mode dynamic seat. Di bawah sini ada tombol dynamic, kalau kita tekan dia akan hidup. Nah, driver dynamic seat adjusted and activated. Dynamic seat ini dia itu membaca kondisi mobil ini. Kalau kita lagi di tikungan dan mobil ini agak limbung, kursi ini akan automatically menahan tubuh kita supaya kita nggak kegeser kiri atau kanan. Dan juga selain dynamic seat, dia juga ada pulsating seat atau kursi pijat untuk pengemudi. Dan bukan cuma untuk pengemudi, untuk semuanya sampai baris belakang pun juga mendapatkan itu. Di bagian door panel, untuk setiap seat, untuk setiap pintu depan, kiri, kanan, semua elektrik dan bisa di-adjust kursinya. Kursi depan pengemudi, kursi penumpang sebelah kiri, dan juga penumpang yang di belakang bisa diselonjorin kursinya. Mobilnya dari baru, resmi diservis di dealer resmi Mercedes-Benz. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ada masalah, karena pastinya mobil ini tidak ada masalahnya sama sekali. Semua pintunya pintu vakum dan masih berfungsi dengan normal, termasuk pintu bagasinya, dan semua electrical di mobil ini juga berfungsi dengan normal. Mobil ini juga mendapatkan rear seat entertainment di bagian belakang. Dia ada layar supaya penumpang belakang bisa nonton masing-masing, dan ada juga jack untuk headset masing-masing. Di jalanan, di tikungan, mobil ini benar-benar enak banget. Dan walaupun mobil ini long wheelbase, tidak terasa seperti membawa mobil panjang. Rasanya kayak bawa sebuah Toyota Camry dengan panjang yang normal-normal saja. Dan dengan posisi duduk gue seperti ini nih, kaki gue udah enak banget, lega, lurus, dan santai posisinya. Dan di belakang gue, space-nya masih luas sekali. Banyak Mercedes-Benz S-Class W220 mempunyai masalah di bagian air suspension. Tapi kalian nggak usah khawatir karena mobil ini air suspensionnya sudah diservis rutin, selalu dicek kalau ada masalah, dan normal semua, berfungsi tanpa kendala. Sekarang gue lagi di convenient mode. Depan lampu tidur, kita akan tes suspensinya. Benar-benar enak banget dan empuk sekali. Ada speed breaker, gak kerasa sama sekali.
Sekarang gue akan masukin ke Sport One Mode. Ada posisi 2. Dia lebih kaku. Dia tidak bouncy tapi lebih kaku. Sekarang gue masukin, belum gue masukin speed breaker. Lebih terasa speed breakernya. Sekarang gue akan tekan ke Sport 2. Kita akan lihat bedanya apa. Ada posisi besar. Lebih kaku lagi. Ada speed breaker lagi. Mulai terasa ya. Tapi di tikungan, benar-benar firm banget. Tapi pastinya kalau kita naik mobil ini, kita pengen santai. Jadi gue kembalikan ke convenience mode. Untuk kekedapan mobil ini, pastinya dia super duper kedap. Suara ban pun tidak masuk ke dalam mobil. Suara dari luar, ada mobil, ada motor, tidak terdengar dengan jelas. Benar-benar kedap sekali. Bawaannya pengen tidur, ngantuk mobil ini. Apalagi menjadi penumpang, tidurnya pasti pulas sekali. Dan mungkin bagi kalian, S350 atau mesin 3500 atau 3700 cc ini agak kecil untuk mobil sebesar ini, sebetulnya tidak. Mesinnya benar-benar bertenaga sekali dan menurut gue cukup banget untuk mobil ini. Sekarang depan gue ada jalan kosong, gue akan tes tenaga mobil ini. Tenaganya ada banget. Orang pasti heran nih, S-Class kok ngebut-ngebut ya. Ya, siapa tahu bos-bos lagi buru-buru, telat buat meeting, ini mobil cukup banget untuk buru-buru. Dan kita gaspol seperti ini, mesinnya tidak terlalu kedengaran ke dalam kabin. Dan handlingnya di tikungan, luar biasa. Dan tarikannya juga super halus banget. Kecuali kita bejek benar-benar full flat pedal to the metal gitu, baru kita kerasa kayak dijambak. Tapi kalau kita gas halus, tapi kita gas agak dalam, tenaganya halus banget. Oke Sobat Redo, bagi kalian yang ingin Mercedes-Benz S350 yang full functioning, low kilometer, dan terawat sekali, ini mobil buat kalian. Oke Sobat Redo, sekian review tentang Mercedes-Benz S350 ini. Bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini, bisa langsung datang ke showroom Malik Satan Jakarta. Karena pastinya mobil ini dalam kondisi bagus dan low kilometer asli. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Satan Jakarta, dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.